Puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama memuji dan membesarkan Tuhan kita. Kita satukan hati kita, baik ibu-ibu yang ada di rumah atau yang ada dimanapun berada. Kami percaya kita bersatu hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan ada tempat ini. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tak menyerah.
Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau. Karena Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada sore hari ini, semua anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami rindu menyenangkan Engkau. Ibadah kami sore hari ini bersama kaum wanita-Mu yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong mengurapi dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami streaming pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin hadirat-Mu ada bersama kami saat sore hari ini. Dan kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara-saudara? Haleluya. Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita pujikan, Kaulah kuatku, kebanggaanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Akan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita rindu seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan setiap apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saat kita menyerah,
Saat kita berada dalam badai sekalipun, kemuliaan Tuhan pasti nyata di tempat ini. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Mari sama-sama kita nyanyikan saat ku berada. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, kita lewati ujian, karena kita tahu tangan Tuhan selalu melindungi kita. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Saat kita melewati ujian, tangan Tuhan tidak akan lepas. Tangan Tuhan akan selalu melindungi kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah
Sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, lawatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami senantiasa rindu kepadamu ya Tuhanku. Kiranya Engkau menjamah kami semuanya ya Tuhan, supaya kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, yang menuntun kami di setiap langkah-langkah kami. Terima kasih. Kami mau bersama-sama dengan saudara kami yang ada di rumah mereka yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau jamah kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami boleh rasakan hadirat-Mu dan kami boleh rasakan Roh Kudus-Mu mengurapi kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo ibu-ibu, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Bersyukur pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan ibadah walaupun kita tidak sama tempatnya. Tetapi ada satu ikatan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh rasakan kasih-Nya Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya ibu-ibu. Pada saat ini kami akan mengambil firman Tuhan ini dengan judul kasih yang diekspresikan atau dipraktekkan. Kami akan mengambil ayatnya, yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita boleh merasakan ayat ini di dalam kata-kata perbuatan dan dalam kata-kata kebenaran, ibu-ibu, jadi kasih itu tidak hanya sekedar di bibir atau disampaikan saja, tetapi kasih ini dipraktikkan, ya. Berarti kita melakukan tindakan. Bagaimana kita harus melakukan, tetapi kasih itu harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya bicara kasih tetapi tidak kita jalani dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Alkitab menyatakan bahwa pada akhir zaman ini kasih itu dingin. Ya, kita akan buka ayatnya, yaitu di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Tertulis, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita boleh rasakan pada saat ini, memang banyak, ya. Kita merasakan situasi yang begitu mencekam. Seandainya kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus, ketakutan itu mungkin sudah membuat kita mau keluar saja takut. Ya, dan kasih yang dingin ini tidak ada gairah sama sekali. Ya, tidak menaruh perhatian kepada sesama kita, bagaimana keadaan mereka, bagaimana hidup mereka. Karena apa? Dingin. Ya. Jadi tidak ada perhatian karena tidak ada kasih. Ya, kasihnya sudah hambar. Ya, sudah tidak ada semangat sama sekali. Ya, kita hanya merasakan egois. Penting diri saya sendiri, ya. Jadi tidak memperhatikan orang lain. Ya, kalau kita melihat seperti ini,
banyak orang yang egois, tetapi kita pada saat ini adalah satu kesempatan. Ya, kesempatan untuk kita memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Karena apa? Di sekeliling kita itu banyak mereka yang susah. Banyak mereka yang merasakan hatinya tidak tenang. Ya, di sini kita akan melihat bencana yang ada di Indonesia ini, ya, bencana yang luar biasa. Ya, kalau kemarin malam saya sempat mendapatkan info dari teman saya dari Jakarta ini pulang beribu-ribu mobil, berarti tidak menghiraukan apa yang pemerintah itu sampaikan. Sudah kasih tidak dipedulikan lagi, peraturan sudah tidak diperhatikan lagi. Ya. Oleh sebab itu kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar sekarang saatnya kita memberikan kasih itu. Ya. Mungkin kita masih belajar dalam memberikan kasih yang seutuhnya, tapi kita belajar. Saya senang ya belajar, walaupun usia sudah tua, tapi saya rindu senantiasa untuk belajar. Bahkan merenungkan firman Tuhan, apa ya ini maksudnya. Saya buka HP, saya buka dari renungan yang lama, ya, menguatkan hati kita. Saya percaya, ibu-ibu di rumah juga ada masalah, tetapi saya percaya permasalahan kita jika dibawa kepada Tuhan Yesus, ada satu hal yang akan Tuhan selesaikan dan kita ada sukacita. Nah, kita akan melihat pada dasarnya di dalam kasih itu meliputi 3 kepedulian. Ya. Pertama, peduli pada penderitaan orang lain. Ya. Sekarang ini banyak orang yang mungkin di PHK, mereka sudah susah dengan pekerjaan. Di desa-desa juga orang yang mau nyuruh juga tidak seberapa ada, mereka mengeluh. Ada saya mendengar itu kasihan ya. Biasanya saya setiap hari bisa bekerja, Bu. Sekarang mungkin 1 minggu 2-3 kali. Ya itu pun pas-pasan ya. Ya ini kita dengarkan. Ya kita doakan supaya orang-orang yang semacam ini akan mendapatkan pekerjaan yang baik, walaupun mungkin hasilnya sedikit tetapi bisa rutin begitu. Yang kedua, peduli pada kebutuhan orang lain. Ya, memang kalau kita melihat untuk keseharian aja repot, pekerjaan sudah tidak ada. Untuk memenuhi kebutuhan bagaimana? Anak mau sekolah, ya. Terus untuk dimakan bagaimana? Nah, itu perlu kita perhatikan ibu-ibu ya. Kita mungkin kita bisa ya seberapa yang ada. Ya, itu kita hanya bisa mungkin memberikan walaupun tidak banyak, tetapi kita belajar begitu. Karena saatnya ibu-ibu ya, kita belajar itu. Dan yang ketiga, peduli pada keselamatan orang lain. Ya. Nah, keselamatan ini yang saat ini, aduh Bu, luar biasa susahnya ya. Di jalan aja kita ya memang orang yang punya itu ingin memakai perhiasan yang lengkap atau bawa tas yang baik. Tetapi pada masa sekarang hati-hati ya. Himbauan yang dari pemerintah itu kita perhatikan, jangan sampai kita membawa yang berlebihan. Karena apa? Mengundang, sehingga kita tidak bisa diselamatkan dengan apa-apa yang kita miliki mereka ambil semaunya. Kita mendengar berita di mana-mana itu terjadi seperti itu. Ya, padahal kalau di dalam Tuhan Yesus keselamatan itu penting sekali karena akan menuju di dalam kerajaan surga, ya itu keselamatan secara rohani, ya
ada keselamatan secara jasmani seperti tadi yang saya sampaikan, secara rohani itu karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita dibimbing supaya rohani kita tidak mati, kita tetap berjalan, kita pandang salib Tuhan sehingga kita akan beroleh keselamatan. Nah, sekarang akan kami lanjutkan bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu. Ya, kita ya seperti yang disampaikan hanya bicara bisa, ya. Kita mungkin sambil bercanda kasih yang diutamakan tetapi tidak dilaksanakan bisa, ya. Tetapi satu hal yang kita perhatikan bagaimana kasih itu harus kita lakukan, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, sehingga kita tidak akan takut. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saya pernah alami itu takut, ya. Karena apa? Ya saya ya salah kalau saya diajari kejahatan dibalas dengan kasih, tapi kok saya begitu. Dalam hati ini sudah tidak tenang. Oleh sebab itu saya belajar ibu-ibu ya, belajar. Kita akan baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Amin. Ini firman Tuhan. Rasanya kalau kita mengatakan maut itu sudah paling finish. Terakhir kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Karena upah dosa adalah maut. Nah, ini jangan sampai kita lakukan dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini yang menyeret kita, yang membuat kita jatuh ke dalam alam maut. Ya, banyak sekarang ini, ya, banyak mereka menginginkan sesuatu, mereka jatuh, ya jatuh, rela dirinya, mungkin maaf bicara dijual. Tapi kita jangan ya ibu-ibu, kita harus belajar mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi, jangan sampai kita jatuh. Dan kalau kita ingat, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti tadi kalau saya sampaikan, ya, kejahatan yang ada seperti ini menakutkan, memang betul-betul menakutkan ya. Sehingga kalau di desa-desa ada pos baru, ya, di dekat rumah saya itu pun juga ada. Nah, di sini kita melihat, ya, bahwa keamanan itu sudah tidak bisa menenangkan hati. Hanya Tuhan Yesus, ya, kita berseru kepada Tuhan, kita senantiasa minta supaya kita terlindungi kemana saja, ya, baik kamu akan mungkin belanja, mungkin mau pergi yang saya tidak tahu, tapi yang jelas tidak akan rekreasi karena semua sudah ditutup ya ibu-ibu. Oleh sebab itu kita harus waspada. Dan jika terjadi seperti itu, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Kalau kita membalas rugi seperti yang saya sampaikan tadi, saya takut sendiri. Tetapi kita membalas kejahatan dengan kasih. Ya, kasihnya Tuhan yang luar biasa. Saya akan buka di dalam kitab Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan kebaikan. Inilah. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. 2, diekspresikan dengan suka menolong kepada orang lain. Kalau kita
mengadakan sembako. Puji Tuhan. Semua itu karena kita belajar mempraktekkan kasih, belajar memberi. Kita tidak usah memandang banyaknya, tetapi kita pandang ketulusannya. Jadi di dalam mempraktekkan kasih, ya, kita tidak harus secara materi memberikan barang, tetapi dengan sikap hati, ramah tamah dan peduli lingkungan, itulah yang membuat kita nyaman. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan di saat kita mengalami kesedihan. Ya, terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menuntun kami. Kiranya firman-Mu yang sudah kami taburkan ini boleh menjadikan kekuatan. Dan kami sudah berhenti untuk berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa untuk mengurapi mereka semuanya. Dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.